warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai salah satu tokoh muslim tentang mengapa Islam dikatakan agama yang paling sempurna. Berikut video wawancara dari kami. Dari sisi ajarannya, nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam itu sempurna. Kenapa dibilang sempurna? Dia sampai sedetail-detailnya kehidupan kita ini sebenarnya diatur di dalam ajaran Islam itu. Kalau sumbernya apa? Sumber dari Quran, Al-Quran. Inilah sumber utamanya. Makanya dari sisi ajarannya berarti kan dari sisi Al-Quran itu sempurna. Dan Al-Quran itu terjaga dari dulu sampai hari ini. Dari semenjak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai hari ini itu terjaga. Bandingkan dengan agama lain. Misalnya, taruhlah agama Nasrani, mereka punya Injil. Yahudi, Tauratnya, Zaburnya. Belum lagi kitab-kitab agama yang lain, kitab agama Buddha misalnya. Semua itu sudah tercampur tangan oleh tangan manusia. Artinya sudah dirombak, ditukar-tukar sesuai dengan kepentingan umat itu sendiri atau kepentingan tokoh itu sendiri, tokoh mereka itu. Nah, beda dengan Al-Quran. Al-Quran dari semenjak diturunkan sampai hari ini itu terjaga, autentiknya itu ini. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang membahasakan itu di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Artinya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula lah yang akan menjaganya. Kan gitu. Jadi kalau Allah yang menjaganya, maka Al-Quran itu dari dulu sampai nanti hari kiamat itu akan terjaga. Itu bagian dari sisi sumbernya, dari sisi ajarannya. Islam itu sempurna. Sempurnanya nggak ada yang bisa merubah. Dan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu, di dalam ajaran Islam itu sempurna. Karena ini mencakup segala lini kehidupan kita. Dari semenjak dirimu mau tidur, diajarkan nggak tata cara tidur? Diajarkan, baca doanya. Sampai dirimu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada ajarannya. Tetap ada ajaran. Agama mana yang mengajarkan itu? Maaf-maafnya, sampai dirimu udah berkeluarga, berhubungan badan dengan suami istri, ada ajaran? Ada. Dirimu yang perempuan haid, ada ajarannya. Nah itu, di agama lain ada seperti itu? Nggak ada. Dirimu misalnya meninggal, ada hartamu, warisan itu harus dibagi. Islam mengajarkan itu. Untuk apa ya? Tujuannya untuk keseimbangan, kedamaian. Makanya Islam itu hadir sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Apa buktinya? Di mana ada Islam, di situ pasti kesejahteraan ada. Beda kalau dirimu di kita ini, muslim ini, di tempat yang mayoritas non-muslim, kita pasti tertindas. Di mana ada muslim, di tengah mayoritas non-muslim, Islam itu tertindas. Beda, di mana mayoritas muslim, ada minoritas non-muslim, mereka sejahtera, terjaga. Nah, itulah salah satu luar biasanya Islam, ajaran Islam itu. Dari sisi sosialnya, hubungan sosial dengan alam ini, baik dia manusia, hewan, tumbuhan, kita itu diajarkan semua adab-adabnya itu, hubungan itu, komunikasi itu seperti apa. Sehingga memang ajaran Islam itu benar-benar ya untuk kasih sayang, rahmat untuk alam semesta ini. Agama lain belum tentu. Nah, satu lagi, jangan pernah mengukur ajaran Islam tadi dengan oknum yang ada di dalamnya, umat yang ada di dalamnya secara personal. Contoh, dirimu berjilbab, tiba-tiba nampak saya dirimu masuk ke tempat karaoke yang di dalamnya itu tempat minuman keras, ada perempuan ini. Nah, karena dirimu berjilbab, apakah bisa ku sampaikan, ku klaim ajaran Islam itu buruk karena dirimu berjilbab masuk ke situ? Enggak. Untuk mengukur ajaran Islam itu baik atau tidak, tengok ajarannya. Tengok nilai-nilai yang diajarkan di situ. Bukan person orangnya. Kalau ada orang berjubah, masuk dia misalnya ke tempat-tempat kedai tua, kan gitu. Apakah dengan pakaian dia menunjukkan dia seorang muslim itu langsung kita katakan dia misalnya ajaran Islam itu buruk?
mengajak orang untuk minum minuman keras? Enggak. Jadi person orang itu bukan tolak ukurnya. Tolak ukurnya apa? Lihat ajarannya. Kalau di dalam ajarannya disampaikan tidak boleh minum khamar, kalau ada umatnya minum, bukan salah ajarannya, berarti salah orangnya. Nah, dari sisi akidah, kemudian dari sisi sumber ajarannya, nilai-nilainya, ini semuanya sempurna. Akidah tadi sudah tak terbantahkan. Nggak mungkin Allah Tuhan, kalau kita bahasakan Tuhan, tak mungkin Tuhan itu yang terbatas, sementara Tuhan dari agama-agama lain itu masih terbatas. Dari sisi ajarannya Al-Quran itu sampai hari ini autentik, tak berubah, tak ada sedikit pun yang dirubah dari semenjak turunnya. Kemudian ya dari sisi hubungan dengan alam semesta ini, Rasulullah katakan Islam itu rahmatan lil alamin. Di ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa kehadiran Rasulullah dengan ajaran-ajaran di bawahnya itu tujuannya apa? Ya rahmat untuk seluruh alam ini. Logikanya tadi itu yang saya sampaikan. Di mana ada umat Islam pasti sejahtera, apalagi sebagai mereka mayoritas. Bedanya di mana ada umat Islam di tengah-tengah mayoritas non-muslim, kita biasanya itu tertindas. Pasti kita diintimidasi, tidak ada kebebasan untuk menjalankan ibadah. Nah begitu. Beda dengan ketika kita mayoritas, di tengah mayoritas kita ada umat non-muslim, mereka tetap terjaga. Nah berarti kan dari segi ininya kita lebih unggul sebenarnya. Untuk mensejahterakan alam ini, kita lebih unggul dan kita lebih layak untuk dijadikan contoh dalam beragama. Kesimpulan dari wawancara kami adalah Islam sempurna karena ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, sosial, sampai ekonomi. Islam menjaga kemanusiaan dan keadilan tanpa memandang ras atau bangsa. Islam menuntut umatnya agar berakhlak mulia, seperti jujur, sabar, dan saling menghormati. Sekian video tugas wawancara dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.